Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Tifa Utami dengan NIM 22043144. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang financial statement atau laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement adalah dokumen formal yang menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Tujuan dari laporan keuangan sendiri yang pertama itu pengambilan keputusan yang sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemilik atau tim manajemen dan investor. Yang kedua adalah membantu dalam analisis keuangan bisnis, termasuk kondisi keuangan, nilai perusahaan, dan keuntungan atau kerugian perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, membantu membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu kewajiban hukum dan regulasi agar menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan neraca. Yang pertama, laporan laba rugi, juga dikenal sebagai income statement atau profit and loss statement, adalah salah satu komponen utama dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode tertentu, serta menghasilkan laba atau profit atau rugi yaitu loss bersih. Laporan ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Namanya yaitu pendapatan, yaitu jumlah dari uang yang diterima perusahaan atas penjualan produk atau jasa, serta pendapatan lain-lain seperti bunga dan dividen. Nantinya dikurang dengan biaya atau beban, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Seperti yang kita lihat di contoh, setelah pendapatan dikurang dengan beban, maka akan dapat laba sebelum pajak. Nanti laba sebelum pajak akan dikurangi dengan biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, maka dapatlah laba bersihnya. Selanjutnya, laporan arus kas, juga dikenal sebagai cash flow statement, yaitu laporan keuangan yang mencatat semua transaksi masuk dan keluar uang kas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola kas dan setara kas, yang sangat penting untuk operasi sehari-hari dan kegiatan investasi perusahaan. Komponen yang terdapat dari laporan arus kas, yang pertama kita lihat di contoh itu adalah arus kas dari operasi, yaitu kas yang dihasilkan dari operasi bisnis utama seperti penjualan produk atau jasa. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan investasi, yaitu kas yang digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pembelian aset atau investasi lainnya. Dan yang ketiga ada arus kas dari pendanaan, yaitu kas yang dihasilkan atau digunakan untuk kegiatan pendanaan seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Dan yang terakhir yaitu laporan neraca atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Laporan neraca terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama yaitu aset atau aktiva, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti harta, aset tetap, dan kas. Aset dapat dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau aktiva tetap.
Yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas, yaitu kewenangan perusahaan untuk menggunakan sumber daya milik orang lain seperti utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Kewajiban dapat dibagi menjadi liabilitas lancar atau utang jangka pendek dan liabilitas tidak lancar atau utang jangka panjang. Yang ketiga atau terakhir yaitu ekuitas atau modal. Ekuitas adalah nilai sisa setelah mengurangi kewajiban dari aset. Ekuitas ini biasanya terdiri dari modal pemilik dan laba ditahan. Pada laporan neraca ini, jumlah aktiva harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Baiklah, itu penjelasan singkat saya tentang laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan neraca. Dengan demikian, laporan keuangan merupakan alat penting dalam pengelolaan dan evaluasi keuangan suatu perusahaan, membantu dalam mengambil keputusan strategis dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya tentang materi laporan keuangan ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.